Shalom, shalom, shalom. Selamat datang kembali di podcast kami, Podcast with God, persembahan dari Gereja Kristus Bandung. Save with Jesus, New Hope, New Life, New Me. Let's go. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dalam kesempatan podcast kita seri yang ke-6. Puji Tuhan, kalau minggu-minggu yang kemarin, mungkin di seri-seri podcast yang kemarin kita masih berbincang dengan salah satu tokoh-tokoh atau dengan jemaat Gereja Kristus Bandung. Kali ini kita kedatangan langsung tamu spesial dari Gereja Kristus Petamburan Jakarta. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kak Tony. Kita beri tepuk tangan. Iya, selamat datang Kak, selamat datang, selamat bergabung. Iya, oke, mungkin kita bisa perkenalan sedikit Kak. Kakak bisa dijelaskan namanya siapa, terus basis pelayanannya di mana, dan boleh dijelaskan juga kakak pegang badan pengurus apa di di Gereja Kristus Petamburan. Oke, terima kasih untuk podcast, untuk kesempatan yang diberikan sama saya ya. Jadi nama saya Pendeta Tony. Jadi saya melayani di Gereja Kristus Petamburan. Saya sebenarnya berpendeta kurang lebih 1 tahun ya. Setelah saya melayani kurang lebih 5 tahun di Gereja Petamburan, lalu kemudian di Petamburan saya melayani di rohaniwan pendamping bidang diakonia. Ya, bidang diakonia, lalu kemudian rohaniwan pendamping sekolah minggu, rohaniwan pendamping remaja juga, dan juga rohaniwan pendamping di keluarga muda. Pasutri muda. Ya, mantap. Saya melayani di bagian itu. Dan selain itu juga tentu saya terlibat dalam pelayanan-pelayanan lainnya juga secara metrik di kesaksian dan juga bidang persekutuan. Oke, baik. Intinya semua terlibat dalam semua pelayanan sebenarnya. Iya. Setiap kami baik Pendeta Taryono maupun Pendeta Rudi, jadi kami semua berkolaborasi dalam pelayanan di Gereja Kristus. Oke, sorry. Saya dengar bahwa Bapak ini, Pak Tony ini kan pernah jadi misionaris. Di mana ya, Pak ya? Ya, benar. Di mana? Saya melayani menjadi misionaris di Kirgistan. Ya, kurang lebih 4 tahun pada waktu itu. Kembali lagi ke Indonesia tahun 2012. Mantap. Tentunya pengalamannya di sana juga banyak. Tentunya sudah sangat luar biasa. Ya, Oke. Kasih kesempatan. Ya. Puji Tuhan. Iya. Terima kasih, nanti kita akan bersama-sama berbincang ya Kak tentang topik yang tadi sudah di briefing, dan tentunya saya juga tidak hanya berdua saja. Saya di sini ditemani oleh salah satu mentor senior pelayanan saya di Gereja Kristus Bandung, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Pendeta Emeritus Amir Sinaga. Terima kasih Pak sudah kembali datang bersama dengan kita. Puji Tuhan. Ya, hari ini sebenarnya saya cukup nervous Bapak Ibu ya, karena saya diapit oleh pendeta yang sekarang sudah pelayanan, dan saya hampir pendeta ya. Ya, on the way menuju ke pendeta. Jadi tentunya sangat bersyukur dan bersukacita saya dikelilingi oleh rekan-rekan dan juga mentor-mentor yang sangat luar biasa yang sudah berkecimpung di dunia pelayanan yang sangat luar biasa. Jadi nanti bisa saling sharing, juga saling menguatkan satu dengan yang lain. Oke, mungkin kita bisa flashback sedikit ya Bapak-bapak sekalian tentang topik pembahasan kita di minggu yang lalu begitu ya. Minggu yang lalu kami memiliki tema apa tujuan hidup dan pelayananmu. Ya, tentunya kita semua sebagai manusia punya tujuan dalam hidup. Kita bangun pagi pasti ada tujuannya, mau kemana, ada cita-cita atau ada hal yang mau dicapai. Nah, tentunya itu juga yang coba kita capai atau kita pikirkan dalam dunia pelayanan Kak. Kita semua dalam pelayanan ingin punya tujuan yang jelas, yaitu visi yang jelas dalam pelayanan. Nggak mau kita hanya kumpul-kumpul lalu berlalu begitu saja, tidak. Tapi kita pengen punya tujuan yang jelas. Nah, tidak ada yang jelas apa yang mau dicapai. Ya betul. Gitu kan? Ya. Betul. Pengennya
ada suatu kejelasan di tengah Kejelasan. pelayanan yang kita jalankan. Nah, Gereja Kristus Bandung ada tujuan yang jelas, yaitu living in God's planning. Ini saya bersyukur sekali karena mentor saya mewariskan suatu visi yang sangat baik buat saya sebagai pelayan Tuhan. Jadi nanti saya pun diperlengkapi untuk punya visi yang jelas, yaitu living in God's planning. Dan di dalam visi ini kita juga punya misi, yaitu misi yang pertama adalah Jemaat Gereja Kristus Bandung mengalami perjumpaan yang terus-menerus dengan Allah. Itu dibahas di poin yang pertama dan itu podcast yang pertama dan juga yang kedua dengan Pak Sinaga. Nah, lalu kita akan beranjak ke poin yang kedua nih Kak, yaitu Jemaat Gereja Kristus Bandung menyadari akan kerinduan Allah bagi setiap pribadi menjadi keluarga Allah. Nah, kerinduan Allah ini adalah ingin agar setiap orang yang dekat dengan Dia diubahkan hidupnya. Pengen semuanya berubah. Ya kan, semua Allah ingin agar kedekatan kita dengan Dia menghasilkan sebuah perubahan hidup yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang mau kita diskusikan sekarang adalah bagaimana gitu ya kita sebagai orang percaya dapat mewujudkan kerinduan Allah itu, yaitu hidup berubah, hidup lebih baik lagi. Atau tadi dengan ya kita juga mendapati banyak sekali kehidupan di dunia ini begitu ya. Ada orang yang iri hati. Tadi kan seperti khotbah yang hari ini disampaikan dari tema sinode begitu ya. Iri hati itu menimbulkan banyak sekali kerusakan dalam hidup kita. Nah, kita pengen supaya hidup kita tuh berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Bagaimana cara kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan tidak menjadi orang yang iri hati lagi? Oke, mungkin sebelum ke Pak Tony. Oke, bisa perjelas lagi Kak. Bagaimana kita bisa membangun satu komunitas yang saling mengasihi kalau di dalamnya kita masih simpan namanya iri hati, sesuai dengan tema khotbah yang disampaikan nanti Pak Tony akan menjelaskan. Bagaimana kita bisa saling mengasihi, menjaga saling mengasihi di rumah tangga kalau iri hati masih disimpan oleh suami, iri hati masih disimpan sama istri, iri hati masih disimpan sama anak. Gak mungkin lah ada damai seperti firman Tuhan yang baru tadi disampaikan oleh Pak Tony. Iri hati itu penyakit. Begitu. Jadi itu adalah bagian daripada living in God's planning, di mana di dalam poin yang ketiga kita harus rela dirubah oleh Tuhan. Jangan pernah berkata, aku dari dulu seperti ini. Ya nggak bisa lah. Yang namanya sebagai anak-anak Tuhan harus rela dirubah oleh Tuhan. Yes. Betul ya Pak ya? Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Di situ dijelaskan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi jangan pernah ada yang berkata, wah aku sudah seperti ini. Khotbah yang disampaikan oleh hambanya Pak Tony tadi luar biasa. Silakan Pak Tony. Ya, jadi mungkin yang pertama kalau kita bicara tentang tujuan hidup itu berarti kita bicara tentang keserupaan kita seperti Kristus. Ya, jadi serupa dengan Kristus gitu ya. Itu kita bicara tentang tujuan hidup. Lalu kemudian ada juga tujuan pelayanan. Nah, kalau tujuan pelayanan kita bicara tentang bagaimana menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Dia. Amin. Kan itu tujuan hidup dan pelayanan kita. Nah, artinya kalau kita tahu bahwa hidup kita harus menjadi serupa dengan Kristus, maka hidup kita harus siap untuk diubahkan oleh Kristus. Amin. Nah, ketika kita bicara siap untuk diubahkan oleh Kristus, maka kita siap menanggung atau siap menjalani segala hal yang akan mendorong kita, mengarahkan kita kepada hidup yang serupa dengan Kristus itu. Setuju. Nah, itulah yang nanti mungkin saya tidak tahu nanti akan diarahkan kemana dari yang disampaikan oleh Kak Nehem ini gitu ya, bahwa kalau ketika kita mengalami perubahan hidup berarti ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita, ada sesuatu yang harus kita jalani bersama dengan Kristus supaya apa? Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, bicara tentang semakin serupa dengan Kristus itu tidak bicara tentang hari ini saja, tapi itu bicara tentang seumur hidup. Betul. Kenapa? Karena kita tidak mungkin sama seperti Yesus, tapi kita akan selalu mengarah serupa dengan Dia. Betul. Gitu ya. Kesempurnaan hanya milik Kristus, tapi serupa dengan yang sempurna itu kita masih bisa menjalaninya. Itulah yang kita tuju, ya kan? Kita tuju. Begitu. Oke. Kalau dari kakak sendiri, langkah praktis apa supaya
perubahan dalam hidup kita yang menjadi serupa dengan Kristus ini bisa tercapai gitu kan. Nah, saya ini paling senang nih dengan bagian ini, dengan kata-kata ini gitu ya. Karena kan ada satu lagu baru yang tadi sudah saya nyanyiin dalam khotbah saya gitu ya, tentang terhubung denganmu. Oh, Ku terhubung denganmu. Nah, kenapa lagu itu saya sangat suka sekali? Jadi waktu itu lagu ini adalah salah satu lagu yang saya suruh nyanyikan sama anak-anak katekisasi yang saya ajar. Oke. Jadi waktu mereka mau melakukan CD dan baptis dewasa. Oke. Jadi ini menjadi lagu pujian mereka. Kenapa terhubung denganmu itu sangat penting? Nah, kalau kita mau berubah, maka kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kita mesti terhubung dengan Tuhan. Tidak mungkin kita mengalami perubahan kalau kita terputus dari Tuhan. Betul, setuju, sangat setuju. Nah, terhubung dengan Tuhan itu langkah praktisnya apa? Ini mungkin klasik, tapi benar. Salah satu program yang ada di gereja ini adalah baca Alkitab setahun. Oke. Betul. Ini mungkin klasik ya, Bausu ya. Orang berpikir, baca Alkitab lagi nih, pasti baca Alkitab lagi nih gitu ya. Umum banget. Iya, umum banget. Tapi ya, Bapak Ibu yang mendengarkan podcast ini, saya mau katakan bahwa Alkitab itu tidak pernah usang. Amin. Amin. Ya, berkat di dalamnya selalu baru. Bahkan setiap pribadi, setiap berkat menerima berkat yang berbeda. Makanya artinya terhubung dengan Tuhan, salah satunya adalah kita mau mendengar suara Tuhan. Betul. Bagaimana cara kita mendengar suara Tuhan? Ya dari firman Tuhan. Iya. Kita Tuhan tidak lagi berbicara kepada kita secara langsung nih saat ini. Tapi Dia berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Firman Tuhan. Yang menurut saya firman Allah itu sudah mencakup segala aspek kehidupan manusia. Amin. Nah, di sana Tuhan berbicara kepada kita. Salah satunya adalah bicara tentang tadi iri hati. Nah, dari mana saya dapat kesimpulan bahwa iri itu adalah penyakit? Kenapa? Karena dia merusak diri. Amin. Kalau sesuatu yang merusak diri itu akan menimbulkan penyakit secara fisik tapi juga psikologis. Kan begitu. Makanya saya bilang itu adalah penyakit. Ya, iri hati itu adalah penyakit. Nah, dari mana? Apa firman Tuhan yang katakan? Yakobus pasal 3 16 juga berkata tentang itu. Dia merusak segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Nah, jadi Yakobus pasal 3 ayat 16 itu menceritakan kepada kita bagaimana dia menimbulkan kejahatan, dia menimbulkan sesuatu yang merusak hidup kita. mental kita, merusak hidup kita, merusak karakter yang baik yang ada dalam diri kita. Nah, dari mana kita tahu? Dari firman Allah. Makanya firman Allah itu tidak pernah usang. Firman Allah itu selalu baru. Bahkan setiap orang, setiap generasi membacanya dalam kerangka yang baru, bahkan dalam berkat yang mungkin saja baru bagi dirinya, atau mungkin saja berkat yang sudah pernah didapat oleh orang lain. Jadi itu salah satu langkah yang pertama. Terhubung dengan Tuhan adalah artinya kita memiliki relasi melalui firman Allah. Tapi saya selalu menekankan hal yang kedua, yaitu relasi doa. Berdoa. Relasi doa. Makanya gereja itu tidak boleh berhenti berdoa. Betul. Menurut saya, doa itu adalah napas jalannya gereja ini. Gitu. Bukan hanya napas hidup orang percaya. Iya, gitu ya. betul. Tapi napas bagi gereja ini. Kalau gereja sampai berhenti berdoa, maka gereja itu kehilangan nafasnya. Jadi relasi yang kuat inilah yang membuat kita, yang mengarahkan kita kepada keserupaan kita kepada Kristus. Nah, tapi cukupkah itu? Tidak. Tuhan mengingatkan kita lagi tentang apa? Keserupaan pada Kristus, pertumbuhan, yaitu relasi komunitas. Relasi komunitas. Iya. Makanya dalam Ibrani 10 ayat 24 25 menekankan jangan kau pergi tinggalkan persekutuan-persekutuanmu. Iya dong. Kalau engkau mengasihi, kau katakan engkau mengasihi Tuhan, Tuhan bilang engkau harus mengasihi samamu seperti aku mengasihimu. Nah, bagaimana kasih Allah itu bisa dinyatakan? Ya tentu kasih Allah itu bisa dinyatakan melalui komunitas. Komunitas ya. Makanya di gereja ini pun ada yang namanya komsel. Betul ya? Betul. Ya, begitu tadi saya dengar semua. Ada komsel di sini nih, ada komsel online dan ada komsel yang onsite. Bahkan 1 bulan sekali ada komsel onsite kebersamaan. Pergi. Nah, di sana kan ada yang namanya jalinan kasih. Jalinan kasih bukan hanya pemberitaan firman, tapi juga bisa makan bersama, ngobrol dan sharing dan sebagainya. Nah, itu menurut saya menjadi 3 kekuatan dalam arah kita menuju keserupaan kepada Kristus. Jadi firman, doa, dan komunitas. 3 relasi ini tidak boleh terlepas menurut saya. Itu langkah praktis dan itu harus dimiliki oleh gereja. Itu kadang-kadang yang disepelekan orang. Ya kan? Ya. Orang sepelekan tentang hubungan akrab dengan Tuhan, membaca firman Tuhan tadi ya. Disepelekan dengan komsel. Biasa. Ya. Disepelekan dengan komunitas. Atau mungkin kadang-kadang Alkitab dianggap tidak relevan. Kadang-kadang kan tadi seperti kakak bilang, Alkitab ini bisa menjawab segala pergumulan dan masalah dari sekarang dulu dan sampai selama-lamanya. Gitu kan? Beda generasi. Berbeda generasi, firman Tuhan itu selalu baru, dia nggak pernah usang. Betul. Itu dia. Wow, luar biasa. Dan juga doa. Ya, saya tertarik dengan doa.
bagaimana pada akhirnya sebuah jemaat gereja gitu ya bisa punya kualitas doa yang baik, Kak. Kita mau supaya Gereja Kristus Bandung ini belajar sharing. Mungkin Gereja Kristus Petamburan punya langkah praktis dalam berdoa yang baik. Mungkin kita juga bisa saling sharing gimana nih, Kak? Nah, kalau langkah praktis doa itu sudah Tuhan Yesus ajarkan lah dalam doa Bapa kami, yaitu adalah langkah praktis doa itu punya aturan yang memang udah jelas, yang di sana menyangkut seluruh kehidupan sebenarnya. Yang kita bicara tentang doa Bapa kami itu yang menyempurnakan semua doa kita. Nah, itu adalah bagian yang memang struktur doa ada di sana gitu. Okay. Tapi saya pikir gini, doa itu harus keluar dari hati. Betul, setuju. Jadi doa itu tidak bisa diatur-atur oleh orang. Nah, makanya orang yang sudah memiliki kedekatan dengan Tuhan, orang yang memiliki relasi, dia nggak mungkin tahan kalau dia tidak berbicara dengan Tuhan. Betul, setuju. Gitu dong. Iya betul. Ini kalau kita bicara tentang suami ya. Saya ini suami, Pak. Saya ini suami. Jadi saya ini adalah seorang suami. Saya mencintai istri saya. Lalu satu kali misalnya istri saya tidak mau berbicara dengan saya. Saya itu gelisah dengan hal itu. Saya nggak bisa. Kenapa? Kayak saya mencintai dia. Atau saya tidak ingin berbicara dengan istri saya. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Karena dia adalah pribadi yang dekat dengan saya. Apalagi bicara tentang Tuhan. Tuhan lebih daripada istri atau suami. Betul. Setuju. Ya dong. Kalau suruh pilih Tuhan, saya mencintai istri saya, tapi kalau suruh pilih Tuhan atau istri saya pilih Tuhan. Kenapa? Karena kalau saya utamakan Tuhan, istri saya pasti yang utama. Ya dong. Betul. Jangan utamakan istri terus cinta Tuhan. Kalau kita belum tentu kita cinta Tuhan, tapi kalau kita cinta Tuhan, kita akan cinta istri. Betul. Artinya doa itu harus keluar dari hati kita yang ingin berbicara dengan Tuhan. Jadi orang nggak mungkin bilang mencintai Tuhan tapi dia tidak ingin bicara dengan Tuhan. Dengan berdoa, betul ya. Ya karena firman Tuhan adalah Tuhan berbicara kepada kita, doa adalah kita berbicara dengan Tuhan. Betul. Kan itu dua konsep yang. Jadi kalau kita bicara doa ya saya berbicara dengan Tuhan. Makanya konsep doa itu tidak selalu begini. Tapi Iya dong, tidak selalu begini dong. Orang kan berarti doa itu bisa minta enggak dong. Ada namanya doa kadang-kadang kita bicara tentang alone with God, sendiri dengan Tuhan. Saya berbicara dengan Tuhan tanpa saya harus minta. Betul. Bersyukur atau kegelisahan kita. Tuhan kok saya gelisah, kok ini begini ya, kok begini. Tanpa saya harus minta solusi dari Tuhan, tidak. Karena saya tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tapi kita ada yang namanya alone with God. Sendiri dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan tanpa harus meminta apapun. Nah, itu doa. Tapi memang di dalam doa ada namanya permintaan. Ya kan, namanya kan dalam Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, itu cara pengagungan. Karena di dalam doa itu ada pengagungan buat Tuhan. Tapi di dalam doa ada permohonan. Yaitu ada permintaan perlindungan di dalam doa Bapa kami itu sampai kepada kemuliaan Tuhan lagi di bagian akhir. Tapi intinya bahwa memang doa harus dari hati, gitu ya, Pak, kan? Doa adalah lahir dari hati, bukan sekedar bahwa ini satu kebiasaan. Yang menjadi masalah terkadang, ya kan? Dan yang saya pikirkan ya setelah Pak Tony tadi mengatakan itu, doa berarti, ya kan? Kita percaya kepada Tuhan yang tidak kita lihat. Betul ya? Iya. Tidak kita lihat, tapi kita imani, kita percayai bahwa Dia ada, Dia dekat dengan kita, dan Dia mampu menolong kita, Dia mampu menjawab pergumulan yang kita hadapi. Itu namanya doa kita. Nggak mungkin orang berdoa tanpa percaya. Betul. Gitu. Mantap, luar biasa ya. Jadi sekali kita review bentar ya, Kak. Jadi di poin yang kedua ini adalah kerinduan Allah, yaitu memiliki keserupaan dengan dirinya. Kita sebagai manusia didorong untuk bisa terus berproses untuk serupa dengan dia. Tadi Kakak punya 3 pondasi gitu ya, menambahkan dari living in God's planning ini, relasi firman Tuhan, doa dan komunitas. Sekarang kita beranjak ke komunitas, Kak. Bagaimana jika komunitas Kristiani itu rusak? Dalam tanda petik kan harusnya komunitas ini seharusnya membuat kita untuk hidup selalu berproses untuk serupa dengan Tuhan. Tapi ternyata keluarga kita tidak mendukung kita untuk menjadi serupa dengan Allah. Ini bagaimana nih, Kak? Keluarga kita. Ya, keluarga kita pada akhirnya tidak menjadi tempat bagi kita untuk kita setuju dulu bahwa keluarga adalah komunitas terkecil dari pertumbuhan rohani.
Iya, iya, iya. Lalu bagaimana jika ternyata keluarga kita ini tidak mendukung kita untuk hidup serupa dengan Allah? Gitu. Oke, mungkin bisa sebelum dijawab Pak Tony. Oke, Ya, pertanyaannya juga adalah kalau ini kan konsep tadi kan komunitas, Iya. tidak komunitas yang bukan berarti ditarik kepada keluarga, tapi Iya, bisa juga bisa juga keluarga. keluarga, Tetapi bisa komunitas ini adalah komunitas dalam Ya, gereja gereja. juga bisa. Gereja. Ternyata di gereja itu, Iya. ya Bisa juga. rusak gitu loh hubungannya. komunitasnya. Nah, mungkin itu. Silakan Pak. Oke. Oh iya, iya. Ya jadi gini, untuk bertumbuh itu kan dimulai dari diri kita dulu. Betul. Ya kan, jadi tadi makanya saya bilang dalam khotbah saya juga selalu ada pertobatan gitu. Pertobatan, betul. Jadi itu penting. Jadi pertobatan itu artinya mengakui keberadaan Allah dalam hidup kita. Oke. Ya kan, meninggalkan kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Nah, kalau kita bicara tentang pertobatan, maka kita akan bicara tentang pertumbuhan iman. Ya, Betul. Ya dong? betul. Nah, pertumbuhan iman bisa bertumbuh nggak secara pribadi? Bisa. Bisa. Bagaimana tadi itu yang saya bilang? Relasi firman itu adalah bagaimana kita mengelola pertumbuhan iman kita tanpa keluarga loh. Ya, tanpa keluarga. Tanpa keluarga sekalipun gitu. Iman kita bisa bertumbuh bisa karena kita punya relasi firman dengan Tuhan, kita punya relasi doa dengan Tuhan, kita punya relasi komunitas dengan Tuhan. Betul. Sih. Jadi artinya apa? Sekalipun kita tidak punya dapat dukungan, tidak dapat dukungan dari keluarga, apakah kita bisa bertumbuh? Apakah kita bisa serupa dengan Kristus? Bisa. Bahkan hidup kita harus berdampak sehingga ketika kita mau serupa kepada Kristus, bahkan keluarga kita pun yang tadinya tidak mengarah ke sana bisa mengarah ke sana. Oleh karena apa? Perubahan kita. Makanya perubahan kita itu sangat berdampak bukan hanya buat diri kita, tapi buat orang lain. Betul. Jadi itu menjadi kesaksian hidup. Betul. Nah, bahkan di dalam gereja gitu, apakah komunitas sangat penting? Penting. Nah, makanya ada komsel kan? Betul. Salah satu komsel. Nah, saya bilang komsel itu intinya cuma satu, pemuridan. Dan itu adalah keinginannya Yesus. Betul. Makanya ikutilah konsep pemuridannya Yesus. Iya. Dia memuridkan, dia mengajarkan tentang hidupnya, dan lalu kemudian dia menunjukkan kepada murid-muridnya harus menghidupi. Iya. Ya. Betul. Nah, ketika murid-muridnya menghidupi, murid-muridnya akan mengalami perubahan. Bagaimana kita lihat contoh gitu ya. Petrus ketika dia ikut Yesus loh ya. Apakah dia sudah mengalami perubahan? Belum. Iya. Belum. Tapi dia ikut Yesus. Artinya saya mau katakan bahwa orang yang ikut Yesus belum tentu mengalami perubahan hidup. Betul. Iya. Ketika dia bertemu dengan Yesus yang kedua kali lagi, baru dia mengalami perubahan hidup. Ketika dia ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Setelah itu baru dia mengalami perubahan hidup. Baru dia tahu. Bahkan dia bilang, aku jangan disalibkan seperti Tuhan Yesus. Salibkan aku terbalik. Iya. Luar biasa. Wah, mantap ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang yang mengalami perubahan hidup. Itu sangat penting sekali, ya. Betul. Bahwa orang pikirkan bahwa kalau kita tidak didukung oleh keluarga kita, tidak didukung oleh sekitar kita tidak bisa berubah. Ya enggak. Iya. Kita bisa berubah. Bisa berubah, betul. Nah, itu perubahan itu kita dapatkan melalui hubungan akrab kita dengan Tuhan. Ya. Ya kan, seperti yang dikatakan oleh Pak Tony. Nah, itu yang sangat penting perubahan itu. Nah, bagaimana dengan gereja kita dengan living in God's planning? Memang pada saat seseorang tetap berkeras tidak bebal, ya nggak enak juga dengarnya. Tapi firman Tuhan bilang itu, Pak. Tetap berkeras dengan kehidupannya, tidak mau dirubah. Ini memang merusak persekutuan. Iya, betul sih. Iya kan? Ini merusak persekutuan. Nggak mungkin kita menerapkan saling mengasihi satu dengan yang lain. Sementara di jemaat masih dipelihara yang namanya iri hati. Ya. Dipelihara yang namanya saling menggosipkan. Yes. Iya kan Pak ya? Nggak mungkin. Komunitas nggak mungkin bertumbuh. Iya. Nah, tapi sesuai dengan penjelasan Pak Pendeta Tony tadi, itu sebabnya kita sangat butuh perubahan. Jadi pribadi kita menjadi berkat buat orang lain. Berkat itu bukan berarti hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan, dengan perubahan hidup kita. Nah, ini kadang-kadang yang sulit. Nggak ada perubahan sehingga orang nggak tertarik. Ya kan? Sehingga orang tidak melihat Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga nggak tertarik. Apa sih
yang saya mau lihat dari kamu tetap aja seperti itu, tukang bohong, contoh, tukang tipu, tukang gosip. Apa yang mau saya tiru? Nah, itu sebabnya kita perlu dirubah. Sehingga bukan supaya kita pamer, oh ini saya udah dirubah. Enggak. Perubahan dari naluri, dari hati yang paling dalam, karena kita mengikut Kristus. Ya. Mantap kalau itu kan? Iya. Gitu. Iya, iya. Oke. Jadi di poin yang kedua ini adalah cara kita untuk tetap punya kerinduan untuk selalu serupa dengan Allah, yaitu tadi 3 hal, yaitu kuasa firman, doa, dan juga komunitas. Nah sekarang mungkin lebih ke arah kita selaku hamba Tuhan gitu ya, kayak apalagi saya bisa dikatakan ya masih banyak belajar begitu ya Kak dan juga Pak Sinaga. Mungkin nanti bisa jawab dari pribadi Bapak dan juga Kakak masing-masing gitu ya. Bagaimana pada akhirnya Kak Tony baik Pak Sinaga mampu untuk dapat mengarahkan jemaat untuk bisa serupa dengan Kristus ini begitu. Karena kita melihat bahwasannya ya dunia ini kan kadang sering sekali membuat jemaat juga mungkin undur dari pelayanan atau mungkin juga jatuh lagi ke dalam dosa yang sehingga membuat mereka merasa terpuruk dengan dirinya dan akhirnya mundur lagi dari komunitas dan lain sebagainya. Akhirnya tujuan kita yaitu ingin serupa dengan Kristus itu jadi tersendat. Nah, saya juga ingin diperlengkapi supaya masing-masing dari para senior saya ini ngasih tahu ke mungkin saja ada pendengar dan juga yang nonton ini juga salah satu orang yang sedang berkecimpung dan sedang melayani di gereja begitu ya. Kira-kira bagaimana nih Kak cara Kakak supaya tetap keep nge-push atau mendorong jemaat untuk hidup menghidupi perubahan ini? Jadi saya berpikir begini gitu ya, sebagai pribadi saya harus menyadari siapa diri saya. Oke. Saya yang dulunya adalah pendosa, yang mungkin sampai saat ini juga kadang-kadang kita tidak terlepas daripada itu. Entah itu pikiran kita gitu, mungkin kita tidak melakukan hal-hal yang ekstrim, tapi kadang-kadang pikiran kita kan juga pikiran jahat, pikiran yang ya tadi itu salah satunya adalah iri hati. Kan itu juga bisa muncul bagi setiap orang. Bukan hanya jemaat. Apakah hamba Tuhan tidak bisa iri hati? Siapa bilang? Gitu ya. Semua bisa iri hati. Tidak termasuk kita bisa jadi dalamnya. Tapi kan gini, kehidupan yang kita sadari tentang keberadaan kita ini adalah menyadari akan keberdosaan kita. Itu yang pertama. Ya, jadi saya sebagai hamba Tuhan, saya adalah menyadari bahwa saya ini adalah orang yang juga berdosa. Yang juga adalah pribadi yang menerima kasih karunia Allah. Betul. Ya. Betul. Jadi di dalam keselamatan saya, nah ketika itu saya mulai jalani, nah saya harus mulai membereskan diri saya. Oke. Nah tadi dalam khotbah saya tentang iri hati itu adalah orang yang sudah bisa, orang yang beres dengan dirinya, maka dia akan melihat orang lain itu bukan sebagai ancaman tapi sebagai berkat. Tapi orang yang belum beres dengan dirinya akan melihat orang lain itu selalu sebagai ancaman, bukan jadi berkat. Nah artinya apa? Kita harus membereskan diri kita dulu nih, bereskan. Sebelum kita bicara tentang jemaat ya. Oke. Sebagai hamba Tuhan, saya harus bereskan diri saya. Ingat, banyak hamba Tuhan yang juga belum beres dengan dirinya. Oke. Ya, sehingga ya tadi itu hal-hal yang harusnya tidak perlu dilakukan. Tidak bisa kontrol emosi, tidak bisa menahan diri dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tahu tentang keberadaan diri kita, menyadari diri kita, beres dengan diri kita, jangan lupa kita juga harus beres dengan orang lain. Betul. Dan kita tadi harus bereskan diri kita dengan Tuhan. Nah, kita membereskan diri kita dengan Tuhan, bereskan diri kita dengan diri, bereskan diri kita dengan orang lain, bicara tentang komunitas dan sebagainya. Baru kita bicara tentang apa? Menghidupi, mengalami Tuhan itu sendiri. Itu menjadi kesaksian yang hidup. Betul. Menghidupi. Jadi berbicara banyak kepada jemaat. Hari ini kamu khotbah, 2 hari kemudian dia lupa. Yes. Tapi hidupmu yang menjadi berkat dia akan ingat seumur hidup. Itu pelajaran yang sangat bagus itu kan. Betul. Bahwa Ya. sekarang mungkin saya berikan toolsnya. Bagaimana supaya hidup kita ini terus terjaga. Ya, seperti tadi Pak Tony bilang, nggak ada jalan lain. Hubungan akrab dengan Tuhan. Iya. Living in God's planning, membina hubungan akrab dengan Tuhan.
melalui membaca firman Tuhan, ya. melalui doa kita kepada Tuhan, melalui komunitas kita. Itu sebabnya orang gampang jatuh karena nggak mau membina. Itu siapa saja. Ya kan, pendeta juga bisa jatuh. Tapi kalau kita bangun komunitas kita dengan Tuhan, kita diingatkan. Ada iri hati, kita diingatkan. Ya kan, melalui firman Tuhan, kita diingatkan. Itu sebabnya saya sangat senang dengan firman Tuhan ini. Ya, Paulus berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus pasal 6 ayat 10 ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Udah jelas. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nggak ada jalan lain. Iya kan, nggak ada jalan lain. Itu sebabnya Nehemia, kita dorong seluruh jemaat di Gereja Kristus Bandung. Kita dorong. Ayo bina komunitas, bina hubungan akrab dengan Tuhan. Nah ini sekarang kan salah satu. Ini dia ini. Iya kan? Membaca Alkitab selesai setahun MOOC ini. Iya kan? Kenapa kita buat ini? Ini kita bersyukur untuk pemuda-pemuda kita yang memikirkan ini kan. Ini menjadi iya ya. Jadi setiap kali minum dia bilang jangan lupa baca Alkitab. Jangan lupa katanya kan membaca Alkitab, betul. Mantap ya. Begitu. Nggak ada jalan lain kan. Kamu sebagai sekarang junior yang mempersiapkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan. Kalau kami boleh membagi, ada jalan lain. Relasi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Gitu. Ya artinya ya tadi itu kita tuh kadang-kadang kita berpikir gini, wah hebat kita, khotbah kita udah luar biasa dan sebagainya. Sejujurnya itu tidak punya dampak yang cukup banyak. Itu mungkin 30%. Karena berbicara itu orang mungkin 15% sampai 20% orang bisa mengingatnya gitu ya. Tapi khotbah yang hidup dari kita adalah kehidupan kita sendiri. Betul. Jadi orang akan melihat gitu. Ketika kamu bicara kasih tapi hidupmu tidak menunjukkan kasih, dia tidak akan jadi apa-apa. Betul. Gitu. Jadi kalau bilang mengasihi sesama, ya kamu harus tunjukkan itu. Supaya apa? Supaya orang lain melihat. Misalnya gini, saya sebagai hamba Tuhan bilang sama jemaat, kita harus saling memberi. Tapi kamu aja pelit sebagai hamba Tuhan. Bagaimana mungkin mereka melihat? Gitu ya. Ketika kita mengajarkan memberi, kita harus memberi dulu. Setuju. Gitu loh. Sebagai hamba Tuhan kita memberikan contoh. Betul. Jadi ya artinya jangan jadi hamba Tuhan yang pelit. Oke. Ya itu harus disampaikan. Mungkin jadi hamba Tuhan yang berteori doang. Berteori doang. Ada teori tunjukin, hidupi. Jadi sebelum orang lain kita arahkan untuk menghidupi firman, kita yang menghidupi. Karena firman itu kan ingat, pedang bermata dua, tajam ke kamu, juga tajam ke saya. Menegur kamu, terlebih dahulu menegur saya. Itu firman Tuhan. Ngomong-ngomong sudah ini. Iya, betul. Di Jakarta loh. Luar biasa. Ada yang nunggu lagi keluarga. Betul juga ya Pak. Aduh, kali ini karena saking asik yang ngobrol ya kayak. Terima kasih banyak Kak sudah berbincang dengan kita. Jadi nggak ingat waktu karena saking serunya, saking asiknya gitu ya. Pada intinya ya di poin yang kedua ini kita didorong untuk hidup dekat dengan Tuhan dan harus memiliki atau menghidupi perubahan dalam hidup kita dengan cara apa? Menghidupi firman, berdoa dan juga punya komunitas yang baik. Luar biasa. Nah, mungkin saya mau sampaikan untuk jemaat Gereja Kristus Bandung bahwa gereja ini sudah memfasilitasi Bapak Ibu semua. Jadi ada yang namanya saat teduh yang sudah dikirim setiap hari, bahkan lalu kemudian ada komsel baik onsite maupun online gitu. Itu adalah satu bagian yang sebenarnya sudah disediakan oleh gereja ini. Jadi lalu kemudian ada yang namanya tadi baca Alkitab setahun. Gembala menyapa. Nah, saya berpikir bahwa gereja ini sudah cukup siap untuk melakukan pelayanan-pelayanan selanjutnya. Tentunya Bapak Ibu saya mengajak supaya Bapak Ibu juga mau terlibat nih dalam pelayanan-pelayanan. Jadi itu adalah bagian dari hal yang penting yang sudah direncanakan oleh baik gembala maupun rekan-rekan pelayanan rohaniwan dan juga para majelis. Karena keterlibatan kita itu bukan karena kita yang
memilih diri kita, tapi Tuhan yang memilih kita. Betul. Bukan karena kita yang mempercayakan diri kita, tapi Tuhan mempercayakan itu semua untuk kita. Hebat. Pelayanan. Jadi Ya, betul. terlibat dalam pelayanan. Saya pikir begitu ya, Boksu ya. Oke, ya, Ya, Pak. itu saja dari saya. Terima kasih Kak. Tunggu, sungguh luar biasa. Kita berikan aplaus yang terbaik untuk Tuhan dan juga Amin. Antoni. Amin. Luar biasa. Podcast kita hari ini boleh menjadi berkat tentunya untuk kita semua yang hadir pada hari ini tentunya, dan juga Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, tak terasa diskusi kita sudah berjalan dengan panjang dan juga baik. Kita sepertinya akan mengakhiri podcast kita di seri yang ke-6 ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bersama dengan kami menyaksikan bincang-bincang kami. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih untuk Kak Tony Ya. yang sudah Terima kasih. boleh bersedia Terima kasih Pak menjadi Tony. Terima kasih. bintang Boksu. tamu kita pada hari ini. Dan tadi juga saya sempat ngobrol di belakang kalau Gereja Kristus Petamburan juga ada podcast dengan anak pemudanya. Iya, tapi itu udah lama sekali. Dulu namanya Jeojo. Jeojo. Jadi itu kayak sharing hidup gitu lah, sharing live sebenarnya sih. Teman-teman yang tentara, teman-teman yang dokter dan sebagainya diajak ngobrol untuk Iya, sharing untuk kehidupan. sharing hidup, sharing live, lebih banyak sharing live. Tentunya kita bisa collab Kalau mau bareng. dihidupkan lagi mesti Oh, bareng bisa tuh. tuh. Podcast X Jojo. Mantap, luar biasa. Kita menunggu callingan untuk pemuda Petamburan, kita bisa collab bareng gitu ya. Kita Iya. kolaborasi bareng, kita bisa ngobrol dan sharing tentang pelayanan juga. Dulu itu Jerry yang menjadi Oh, Kak Jerry. Ya, Jerry, Oka Salam, Kak. dan Johannes itu Ucok. Jadi Oh, mereka, oke. Dulu mereka bertiga yang mempelopori itu. Mempelopori. Bagus sebenarnya acara, cuman memang tidak berlanjut. Oke, mungkin kita bisa shoot call lagi, bisa kita kolaborasi lagi bareng sama pemuda dan juga jemaat Gereja Kristus Bandung. Itu sebabnya kita sangat bersyukur Pak dengan pemuda-pemuda kita ini, ketua majelis kita. Ya, mereka sangat kreatif. Iya, Ya, sangat kreatif. Ini ada Sandi, yang lain-lain juga sangat kreatif. Iya. Ketua majelisnya ternyata muda banget ya. Saya tadi dibilang ini ketua majelisnya. Oh, ketua majelisnya gitu muda banget ternyata. Iya, Tapi cinta Tuhan doa itu. Tapi ketua majelis termuda kali ya? Iya kali. Mungkin. Umur berapa sekarang, Pak? Oh, mungkin ya, saya kira saya kira termuda. Termuda ya. Wes. Waduh, mantap, puji Tuhan ya. Masih muda tapi dipakai Cinta Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa ya. Iya. Luar biasa. Iya. Terima Oke. kasih. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya di Podcast with God, persembahan dari Gereja Kristus Bandung. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Mungkin supaya kita bisa mengakhiri, mungkin bisa minta kesediaan Kak Tony untuk berdoa. Kita bisa berdoa untuk jemaat yang boleh menonton podcast kita pada hari ini. Ya. Oke. Bapak, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dan menolong kami dalam podcast ini. Tuhan, kami mau berdoa biar siapapun yang mendengarkan atau melihat podcast ini Tuhan boleh Yesus. diberkati Tuhan, Amin, bahkan amin. boleh menerima berkat Tuhan dari podcast ini. Tuhan, kami sungguh berdoa, kami percaya bahwa kasih Tuhanlah, anugerah Tuhanlah yang selalu menegur kami, menyapa kami dalam Amin, kasih-Nya, amin, amin, bahkan Yesus. memberikan anugerahnya bagi kami. Tuhan, bahkan setiap keluarga kami di podcast ini, Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, yang menonton atau yang menyaksikan atau yang mendengar podcast ini, Engkau yang memberkati mereka juga. Bahkan yang mungkin dalam pergumulan, Tuhan juga boleh menyertai mereka, menolong mereka, bahkan menjawab setiap pergumulan mereka, dan juga boleh Tuhan tolong dalam setiap pergumulan Amin, mereka. amin. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan podcast ini, biarlah kiranya podcast ini juga podcast ini juga boleh terus berlanjut oleh karena pertolongan Tuhan. Tuhan menyertai, bahkan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan waktu kami. Amin. 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 Sampai Puji jumpa Tuhan. Bapak Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih.